kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu bisa memimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelumnya Bapak presensi terlebih dahulu ya. Nanti ketika Bapak presensi, silakan angkat tangan dan jawab ya. Hadir. Yang pertama, Afif Fadila. Alvin Roza. Alia Andini. Jadi yang izin dan sakit ada 4 orang ya. Semoga yang sakit disembuhkan, yang sehat tetap sehat. Kok sepertinya lemes sekali. Ini mungkin lagi galau atau lagi apa ya? Nggak tahu ya. Saya Lagi galau. Iya. Kenapa Jos Tasa? banyak tugas. Banyak tugas ya? Ceritakan kesalahan hujan. Itu Naila kenapa kok sedih gitu? Enggak. Kok dari tadi murung sekali lah. Kalau tidur. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita siapkan mental kita terlebih dahulu, biar nanti ilmu yang masuk bisa masuk lebih cepat, lebih mudah. Kalian bisa menangkap materi dengan baik seperti itu. Ada teknik stop. Teknik stop ini adalah teknik untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, S itu berhenti atau menghentikan semua aktivitas. Silakan bisa duduk dengan tegap. Semua aktivitas dihentikan. Duduk tegap. Habis duduk tegap, tarik nafas dalam-dalam. Rasakan apa yang ada di dalam diri kalian, keluarkan. Kita ulangi lagi. Ambil nafas, rasakan, keluarkan. Ambil nafas lagi, rasakan, keluarkan. Sudah cukup lega? Sudah? Sudah siap ya? Oke. Coba perhatikan. Di situ ada gambar siapa itu? Jawab. Keluarga Raffi Ahmad. Nah, ini siapa? Raffi Ahmad. Jawab. Avatar. Nagita sama Cipu atau Sayanza. Coba kalian perhatikan dengan baik-baik dari gambar tersebut. Perhatikan apakah ada persamaan atau perbedaan di antara anggota keluarga Raffi Ahmad ini. Ada. Gimana, Faza? Mungkin dari warna kulitnya sama. Warna kulitnya sama antara Raffi sama Rafatha, Sayanza, Nagita. Sama-sama putih seperti itu. Ada lagi? Mungkin dari hidungnya. Kalau Rafatha ini mirip siapa? Hidungnya. Mirip siapa? Rafatha. Nagita. Nagita atau Raffi? Nagita. Oh, apa ya? Oh, Cipu mirip saya. Jokowi mirip tadi.
adanya persamaan di antara anggota keluarga ini, yaitu disebabkan oleh genetika. Genetika itu diwariskan dari mana? Dari orang tua ke anaknya. Misalnya Pak Jokowi, anaknya pasti mirip dengan Pak Jokowi juga. Raffi Ahmad, anaknya memiliki kemiripan juga dengan Raffi Ahmad. Jadi itulah yang disebut dengan hereditas, yang diwariskan. Yang diwariskan orang tua atau anak itu bukan cuma tanah, bukan cuma harta, tapi juga materi genetik seperti itu. Nah, waktu kemarin kalian sudah belajar terkait dengan substansi genetika. Ada apa aja kemarin? Mulai dari gen, terus DNA, RNA, kromosom, terus sintesis protein dan sebagainya. Nah, untuk kali ini, balik lagi ya. Oke. Kita akan belajar terkait dengan pewarisan sifat. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dibacakan salah satu ini. Oh, sini ya. Faisal boleh Faisal. Bisa dibacakan Sal. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menguraikan konsep pewarisan sifat melalui kegiatan diskusi dengan benar. Lalu peserta didik mampu menerapkan prinsip pewarisan sifat dalam kurung hukum Mendel 1 pada pewarisan golongan darah melalui kegiatan diskusi dengan benar. Oke. Terima kasih Faisal. Jadi tujuannya adalah pertama adalah menguraikan konsep pewarisan sifat. Yang kedua, kita bakal belajar terkait dengan hukum Mendel. Bagaimana hukum Mendel ini bisa diterapkan untuk menentukan golongan darah pada kita seperti itu. Oh, balik lagi ya. Sebelum pembelajaran, Bapak pengen mengetahui seberapa pemahaman kalian terkait dengan hereditas. Nah, di situ ada barcode. Silakan bisa di-scan. Udah ya. Bisa kalau yakin 100 ya. Udah. Bisa nggak sih? Yang dapat 100 angkat tangan. Wah, banyak ternyata. Dapat 90. 80. Tasa 70. Enggak ada. Wah, luar biasa nilai kalian. Mudah ya soalnya ya. Yang belum dapat 100 tetap semangat, karena prestasi tidak dapat diraih dengan semangat yang tinggi seperti itu. Untuk mencapai prestasi yang besar, prestasi yang baik, kita harus tetap semangat, usaha semaksimal mungkin seperti itu ya. Nah, jadi karena sudah bagus-bagus semua, kita bakal langsung ke materi pembelajaran, di mana di sini untuk peta konsepnya yang pertama ada hukum pewarisan sifat, terus di sini ada hukum Mendel 1 atau yang sering disebut hukum segregasi, terus ada hukum Mendel 2 atau penggabungan bebas. Terus di sini nanti ada penyimpangan hukum Mendel, ada atavisme, kriptometri dan
Kita tonton video terlebih dahulu. Silakan bisa disimak dengan cermat. Semua organisme termasuk manusia memiliki hubungan yang erat antara anak dan induknya. Hubungan ini terlihat dari sifat-sifat yang diturunkan dari induk ke anak-anaknya. Penurunan atau pewarisan sifat terjadi melalui proses fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan maupun gamet betina masing-masing membawa sifat yang keduanya akan disatukan dalam zigot. Oleh karena itu, sifat kedua induk akan menurun kepada anaknya. Penurunan sifat induk kepada anaknya melalui gen disebut sebagai hereditas. Mekanisme hereditas ini mengikuti aturan-aturan tertentu yang disebut sebagai pola-pola hereditas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu videonya. Ada yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian lihat di video tersebut? Bisa mengangkat tangan. Dari video tersebut kita sudah belajar tentang apa aja? Tentang pewarisan. Wah. Terus ada istilah. Apa aja istilahnya? Parental itu siapa? Induk. Terus gamet. Gamet itu apa? Sel kelamin. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kalian nanti bakal berkelompok. Kalian bakal diskusi secara kelompok. Apakah sudah berkelompok? Belum. Sudah mau pakai kelompok yang kemarin atau mau bikin baru lagi? Kemarin. Oke. Untuk kelompok 1 berarti bisa duduk sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah diatur tempat duduknya senyaman mungkin. Itu ada yang jatuh. Sudah ya. Nanti Bapak ada LKPD. Nanti bisa diselesaikan. Didiskusikan secara berkelompok, bisa dibagi untuk penyelesaiannya. Terus habis itu nanti salah satu kelompok atau 2 kalau cukup waktunya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terus bagi kelompok yang tidak maju nanti bisa menanggapi, baik tanggapan berupa apresiasi atau kritik dan saran, terserah. Nanti ada kelompok juga yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Jelas? Tak bagi dulu LKPD ini. Nah, di sini ada, bisa diperhatikan dulu. Di sini ada referensi yang bisa kalian akses. Ada artikel yang bagi yang suka baca bisa di-scan dulu, nggak apa-apa. Terus ada video bagi kalian yang suka dengerin video untuk melengkapi LKPD tersebut. Nah, ini yang artikel udah di-scan tadi. Sudah? Terus ini ada video.
dari internet, bisa dari buku yang sudah kalian pegang dan sebagainya. Silakan dibebaskan. Kalau hetero itu hetero artinya berbeda. Kalau beda berarti beda, nggak sama. Kalau misal golongan darah A berarti untuk genotipnya adalah IA dan IO. Kalau homo berarti kalau golongan darah A IA dan IA, seperti itu. Gimana, ada kesulitan lagi nggak? Ini kelompok berapa? Kelompok 5 dan 6. Nah, gabung jadi satu ya. Disobek juga nggak apa-apa, nanti biar lebihnya cepat. Tanggapi bentuk, misal cara presentasinya, misal cara ada salah konsep dan sebagainya. Jadi kalian bisa menanggapi, kalian bisa ajukan kritik, bisa ngajuin saran dan sebagainya. Nanti biar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalian satu di nanti bisa. Yang kelompok menanggapi tadi udah ya. Berarti kelompok yang bertanya siapkan pertanyaan, yang maju silakan maju. Yang dapat maju pertama kelompok siapa? Saya. Silakan maju kelompok 8, kelompoknya. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok Anda. Pertama itu ada permasalahan apa yang kalian temukan dalam artikel tersebut, kemudian mengapa demikian. Di artikel yang ada di soal itu adalah artikel tentang golongan darah anak berbeda dengan orang tua. Cek ya, jangan cemas jika golongan darah si kecil beda dengan moms dan jawaban yang sudah kami diskusikan adalah permasalahan yang kami temukan dari artikel di atas itu adanya perbedaan golongan darah di antara orang tua dan anak. Adapun yang menyebabkan terjadinya hal tersebut itu adalah proses biologis dan pencampuran sifat yang diturunkan orang tua ke anaknya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua itu, apakah jenis golongan darah diturunkan dari orang tua ke anaknya, dan mungkinkah ada perbedaan golongan darah di antara keluarga? Menurut kelompok kita, ya, jenis golongan darah tentu diwariskan dari orang tua ke anaknya. Meskipun golongan darah yang dimiliki anak tidak selalu sama dengan orang tuanya. Misalkan seseorang memiliki golongan darah O, padahal kedua orang tua memiliki golongan darah A dan B. Dan ini dikarenakan masing-masing orang tua mewariskan gen 1 pada anaknya. Hal ini juga terjadi pada golongan darah yang diwariskan orang tua ke anaknya, di mana genotip dari orang tua berupa sama secara bebas, sehingga terkadang menghasilkan golongan darah yang tak sama antara kedua keluarga. Soal yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang genotip dan fenotyp? Jika seseorang memiliki golongan darah alkalis, sebutkan genotip dan fenotyp. Genotip merupakan sifat yang tidak tampak dan biasanya dilambangkan dengan huruf atau angka. Sedangkan fenotyp merupakan sifat yang tampak yang merupakan ekspresi dari genotip. Jika seseorang memiliki golongan darah AB, maka genotipnya adalah IA dan IB, dan fenotipnya adalah AB. Kemudian soal kelima yaitu prediksilah jenis golongan darah dari anak. Jika ayah memiliki golongan darah A heterozigot dan ibu B homozigot, dan
berapa persen persentasenya. Jika menurut kelompok kami, jika ayah dan ibu memiliki golongan darah A, heterozigot, dan B heterozigot, maka kemungkinan anak akan memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Untuk masing-masing golongan darah memiliki persentase sekitar 25%. Pertanyaan terakhir, kesimpulan apa yang kalian peroleh dari kegiatan di atas? Menurut kelompok kita, kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil diskusi di atas adalah golongan darah diwariskan dari orang tua ke anak. Terkadang anak tidak memiliki golongan darah yang sama dengan orang tuanya. Golongan darah dalam satu keluarga bisa jadi sama atau berbeda, tergantung dari genotip yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk kelompok yang kebagian apresiasi atau menanggapi. Apa di situ? Menanggapi ya? Silakan bisa menanggapi kelompok yang maju. Yang ditanyakan tuh jika ada orang tua yang memiliki dua anak, nah golongan satunya tuh anak satunya tuh memiliki golongan darah yang sama dengan ayah atau ibunya, yang satunya tuh nggak memiliki kesamaan golongan darah ayah atau ibunya. Nah, yang menyebabkan anak itu tidak memiliki golongan darah yang sama dengan ayah atau ibunya itu apa? Anak pertama tuh golongan darahnya sama kayak orang tuanya, sedangkan anak keduanya tuh beda. Karena kalau misalnya ayahnya tuh punya golongan darah A, sedangkan ibunya punya golongan darah B. Golongan darah A atau B itu kan punya genotip sama fenotip. Genotip itu kan ada dua ya, homogen sama homozigot sama heterozigot. Di situ tuh kalau misalnya IA ketemu IA, maka mereka tuh akan menghasilkan golongan darah A. Sedangkan kalau IB ketemu IB, pada homozigot itu akan menghasilkan golongan darah B. Kalau misalnya nih dalam heterozigot itu kan beda. IA ketemu IO, maka ada kemungkinan kalau misalnya itu tuh bisa jadi golongan darah O. Terus B ketemu IO juga bisa menjadi golongan darah O. Atau kalau misalnya ketemu IA sama ketemu kan kalau golongan darah A sama B itu kan bisa juga dia punya presentasi untuk anaknya itu punya golongan darah A, B, atau AB, atau O gitu. Jadi ya tergantung dominannya tuh heterogen atau heterozigot atau homozigot. Dan kalau pesan-pesan tambahannya, jika golongan darah ayah adalah A heterozigot dan ibu memiliki golongan darah B homozigot, maka kemungkinan anaknya akan memiliki golongan darah AB dan B. Untuk masing-masing golongan darahnya memiliki persentase sekitar 50%. Oh, berarti kalau menurut kelompoknya Alvin itu, kalau ayahnya A heterozigot dan ibunya B heterozigot, homozigot kemungkinan 50-50 golongan darahnya. Ada yang sama dengan kelompoknya Alvin? Atau ada yang berbeda? Atau cuma kelompok 8 yang beda? Sama juga. Sifatnya dominan, sedangkan yang IO itu sifatnya resesif ya. Jadi nanti yang kelihatan itu yang fenotipnya yang B. Jadi nanti golongan darahnya B bukan O, karena yang dominan yang B. Oke, seperti ini. Ketika A heterozigot, berarti D-nya apa? I A I B homozigot berarti kalau disilangkan berarti dia I A I O, di sini I B, berarti hasilnya dan kalau di golongan darah itu
itu selain sistem ABO ada juga sistem MM dan Resus. Tapi yang sering banget digunain di sini adalah sistem ABO dan sistem Resus. ABO dan Resus seperti itu. Mungkin kalau dilihat. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi. Coba bisa di scan sebentar. Soalnya sedikit kok. Oke, karena sudah selesai, mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Kita sudah belajar tentang apa aja? Pewarisan sifat, tentang golongan darah. Golongan darah itu diturunkan dari induknya ke anaknya. Masing-masing orang tua menurunkan gen notifnya ke anak. Nanti tinggal mana yang dominan yang diekspresikan, gitu ya. Oke, untuk pembelajaran pada siang hari ini apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Kalian bahagia? Tepuk tangan buat kita. Untuk pembelajaran ke depan, kira-kira kalian pengen minta apa? Pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang ada gamenya atau yang ada apanya? Untuk pembelajaran hari ini yang paling menyenangkan di bagian mana dulu ya? Bagian ngertiin game ini? Ya. SBG. Oke, terima kasih IPA 1. Untuk pembelajaran selanjutnya kita bakal masuk ke bab baru terkait dengan lanjutan buku Mendel 2. Pewarisan sifat buku Mendel 2. Jadi untuk dari dulu. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Silakan salah satu bisa memimpin untuk berdoa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.